Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update bersama saya Ilu Devi Sania. Hari ini kita akan mendengarkan informasi terkait kekeringan landa Sulawesi Selatan, Bendungan Bili-Bili dan Lako Pacing menyusut, dan juga kita akan melihat kondisi kekeringan di Wajo. Untuk itu hari ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, rekan Jabal dari Wajo. Selamat sore rekan Jabal. Baik, selamat sore rekan Ilu di studio. Baik, mungkin boleh disampaikan atau diinformasikan terkait kondisi kekeringan yang saat ini melanda di Wajo. Hari ini seperti apa kondisi kekeringan di Wajo? Boleh silakan. Ya, baik, ya betul saja. Saya informasikan bahwa saat ini saya berada di Danau Tempe, tepatnya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan tentunya saat ini juga kita melihat telah berlangsung mungkin fenomena El Nino yang berdampak ke berbagai wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Wajo itu sendiri. Dan untuk itu Danau Tempe pada hari ini tentunya mengalami kekeringan di mana sebelumnya debit air yang ada di Danau Tempe ini cukup tinggi, namun setelah saat ini sedang mengalami fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan, hingga saat ini Danau Tempe tentunya mengalami kekeringan seperti saat ini, Tribuners, bisa kita lihat. Baik, Jabal, mungkin boleh diinformasikan sudah berapa hari kondisi Danau Tempe mengalami kekeringan seperti yang terlihat di gambar? Ya, betul saja bahwasanya menurut informasi warga sekitar, terakhir hujan melanda Kabupaten Wajo itu pada awal bulan Juli lalu. Dan tentunya saat ini Danau Tempe cukup mengalami kekeringan yang begitu parah. Bisa kita lihat di sini, Tribuners, bisa kita lihat inilah Danau Tempe yang saat ini mengalami kekeringan. Biasanya atau waktu musim penghujan itu Danau Tempe airnya cukup tinggi, Tribuners, bisa mungkin menutupi dari daratan-daratan ini, Tribuners. Namun pada saat ini di musim kemarau berkepanjangan dibarengi dengan fenomena El Nino, ini cukup banyak mengalami kekeringan dan meresahkan tentunya bagi para nelayan yang ada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Tribuners. Baik, ini memang sudah artinya sudah lebih dari sebulan begitu ya, Jabal, di Wajo atau di Danau Tempe sendiri mengalami kekeringan, dan bagaimana kemudian aktivitas para nelayan dan masyarakat dari sekitar Danau Tempe yang berada di Kabupaten Wajo, apakah mengalami beberapa kendala akibat kekeringan ini atau seperti apa? Iya, betul saja. Untuk nelayan yang ada di Kabupaten Wajo itu sendiri tentu mengalami kesulitan baik itu dalam mencari ikan dan sebagainya. Akan tetapi El Nino itu sendiri juga tidak dirasakan dampaknya oleh para petani, melainkan para petani di Kabupaten Wajo memanfaatkan El Nino untuk kembali menggarap tanaman-tanaman mereka. Seperti yang saat ini kita lihat di depan saya, para petani sedang menanam jagung dan juga biji-bijian lainnya, Tribuners. Baik, artinya ini juga Ya, mungkin seperti untuk itu. dimanfaatkan untuk menanam beberapa tanaman yang sekiranya cocok di kondisi seperti ini begitu, Jabal. Mungkin boleh diinformasikan juga, Jabal, apakah karena sulitnya mencari ikan, para nelayan sulitnya mencari ikan, apakah juga harga ini juga berdampak pada harga ikan di sekitar Danau Tempe atau di Wajo? Iya, betul saja. Tribuners, kami sampaikan bahwa saat ini memang para nelayan mengalami kesulitan dalam mencari ikan, dan juga untuk harga-harga ikan yang ada di tempat pelelangan ikan maupun di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Wajo itu mengalami kenaikan yang namun kenaikannya tidak terlalu tinggi, karena seperti diketahui bahwasanya di Kabupaten Wajo banyak menerima
kiriman-kiriman ikan dari berbagai daerah lainnya seperti dari Palopo, Belopa dan Bone itu sendiri, Tribuners. Baik, jadi artinya nelayan di sana ini karena tidak bisa kemudian mencari ikan, apakah langsung berganti profesi menjadi Ya, petani atau seperti apa? ya betul saja. Dikarenakan surutnya atau debit air dari Danau Tempe ini menurun, makanya beberapa dari mereka beralih untuk memanfaatkan lahan yang kekeringan ini untuk dijadikan sumber mata pencarian atau menanam berbagai biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Tadi juga disampaikan bahwasanya para petani ini baru merasakan menanam kurang lebih setahun setelah kemarau berkepanjangan ini terjadi, Tribuners. Baik, boleh mungkin Jabal kita diarahkan untuk mewawancarai atau mendengarkan informasi langsung dari nelayan yang ada di sekitar lokasi mungkin? Ya bisa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu petani yang ada di Kabupaten Wajo. Pak, bisa maaf Pak, saya ganggu sebentar Pak. Ya Pak. Pak, dengan atas nama Bapak siapa Pak? Bapak Adit Pak ya. Pak, memang fenomena seperti ini baru dirasakan Pak ya, atau bagaimana? Sudah sering Pak. Cuma ini apa namanya? Ini agak lama baru terjadi lagi. Oh, Sudah dalam kurun waktu berapa Pak? hampir 5 tahun. Oh, hampir 5 tahun Pak. Baru kembali menanam seperti ini Pak. Dulu kan sebelum bendungan jadi, Iya Pak. itu tiap tahun. Tahun tergarap selama pekerjaan Danau Tempe, sudah baru tergarap. Baru tergarap lagi Pak. Berarti setelah ini Pak, apakah ini memang dimanfaatkan para petani di sekitar pesisir Danau Tempe untuk kembali melaksanakan kegiatannya seperti menanam biji-bijian Pak atau apa dan sebagainya? Tapi Pak, untuk nelayan itu sendiri Pak bagaimana Pak? Kurang tahu juga karena istilahnya kan profesi saya kan cuma petani. Oh, profesi Bapak cuma petani. Tapi ada beberapa tadi informasi sebagian dari nelayan beralih profesi menjadi petani Ya. Pak ya. Oh betul. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Ilu? Baik, mungkin sampai kapan kiranya ini Pak, apakah sudah mendapatkan informasi atau memang ini sudah sama sekali tidak bisa lagi untuk mencari ikan Bapak? Apakah memang saat ini Pak kan debit air dari Danau Tempe sekarang menurun Pak? Ya. Apakah memang para nelayan masih berusaha untuk mencari ikan atau sudah masih Pak? Ilu? Baik, masih dapat mencari ikan, tapi kiranya mungkin dalam volume yang tidak sebanyak seperti biasanya begitu. Baik, terima kasih Jabal atas informasinya dan juga untuk nelayan. Semoga ini kondisi bisa ditanggulangi secepatnya dan kita berharap nelayan di sana dapat kembali mencari ikan kembali. Terima kasih, Baik, Pak. rekan Terima kasih, Pak. Jabal. Baik, terima kasih rekan Jabal dari Danau Tempe dari Kabupaten Wajo sudah melaporkan hari ini. Selamat kembali bertugas Jabal. Ya, siap. Terima kasih Ilu, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan juga kita akan mendengarkan informasi dari Kabupaten Maros. Di sana ada rekan Nurul yang sudah bergabung bersama kita. Bagaimana rekan Nurul, boleh diinformasikan di Kabupaten Maros terkait lako pancing yang juga menyusut di Maros? Boleh diinformasikan, rekan Nurul sudah terhubung dengan kami? Halo, selamat siang Tribuners. Baik, selamat siang rekan Nurul, boleh disampaikan mungkin di leko pancing sendiri bagaimana kondisi hingga hari ini dan menyusutnya, mungkin apa yang terjadi di sana dan apa yang ditimbulkan dari kejadian menyusutnya leko pancing ini? Baik Tribuners, dapat saya sampaikan bendungan leko pancing di Desa Pucak,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan juga mulai mengalami penyusutan debit air Tribuners. Nah, debit air di bendungan Leko Pancing ini sudah mulai menyusut sekiranya sejak pertengahan bulan Juli 2022 kemarin Tribuners. Nah, dari hasil wawancara kami bersama dengan petugas operasional bendung, yakni ia mengatakan bahwa kekeringan ini memang sudah terjadi hampir setiap tahunnya Tribuners. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya, menurutnya dari tahun 2012 itu Tribuners, maksud saya sejak tahun 2011 bendungan Leko Pancing ini terus mengalami penyusutan debit air. Hal ini diduga kuat karena banyaknya tambang ilegal yang terjadi di hulu sungai dan mengakibatkan kurangnya pohon yang dapat meresap dan menyimpan persediaan air, sehingga pada ketika musim hujan debit air itu langsung membludak, sementara ketika musim kemarau airnya itu langsung menyusut seperti saat ini Tribuners. Yang mengatakan bahwa kalau normalnya, kalau jika pada hari-hari normal, air di irigasi air ini bisa digunakan sebagai salah satu air baku PDAM, yakni 300 hingga 400 liter per detiknya berdasarkan kemampuan saluran Tribuners. Namun saat ini sudah sulit, bahkan diketahui bahwa bendungan yang mengalirkan air ini ke PDAM Makassar ini saat ini sudah mulai mengering dan mengakibatkan dari hasil wawancara kami bahwa PDAM Makassar sudah menurunkan mesin airnya di Sungai Telo, Sungai Telo Tribuners, untuk membantu suplai air karena bendungan Leko Pancing ini sudah kesulitan untuk menyuplai air di lokasi tersebut. Baik, terkait hal itu mungkin rekan Nurul boleh disampaikan bahwa apakah ini juga menyebabkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sekitar Leko Pancing atau di Kabupaten Maros juga dirasa sulit hingga saat ini, atau seperti apa? Ya, baik Tribuners, seperti dari gambar yang tertera di layar, nampak kita lihat bahwa bendungan Leko Pancing ini memang sudah sangat menyusut, dan tentunya dari hasil wawancara kami juga bersama dengan beberapa masyarakat yang berada di lokasi tersebut, mereka mengatakan bahwa memang sudah kesulitan air bersih karena keringnya bendungan Leko Pancing ini Tribuners, karena biasanya mereka juga menggunakan air bersih, air yang berada di bendungan Leko Pancing ini untuk kebutuhan sehari-hari, namun karena kondisinya yang sudah mengering sehingga masyarakat mengambil dari sumber yang lain. Baik, selain itu mungkin untuk aktivitas pertanian yang membutuhkan air juga untuk mengaliri sawah dan berbagai pengairan lainnya untuk aktivitas bertani, mungkin apakah juga mengalami kesulitan dengan menyusutnya air di Leko Pancing ini? Baik Tribuners, beruntungnya bahwa area persawahan di sekitar bendungan Leko Pancing ini semuanya sudah melakukan panen Tribuners, sehingga tidak ada dampak yang begitu signifikan terkait dengan penyusutan bendungan Leko Pancing ini kepada sektor pertanian, utamanya di wilayah Tanra Lili dan juga Tompobulu. Namun memang tadi dikatakan oleh petugas operasional bendungan bahwa kekeringan di debit air di bendungan ini tiap tahunnya memang sudah mulai mengalami penyusutan, karena memang ada banyak sekali aktivitas tambang di wilayah hulu sungai, sehingga mengakibatkan resapan untuk air dan juga pohon yang menampung air itu semakin berkurang, sehingga ketika musim hujan datang air cukup melimpah bahkan sampai banjir. Namun ketika kekeringan bisa seperti kita lihat di gambar yang tertera, itu sangat kering sekali Tribuners. Baik, terima kasih rekan Nurul dari Maros melaporkan terkait bagaimana penyusutan yang dialami oleh bendungan Leko Pancing. Dan kita beralih ke Kabupaten Goa. Di sana ada rekan Sayid yang akan melaporkan dari bendungan Bili-Bili. Selamat siang rekan Sayid. Selamat siang rekan Sayid, apakah sudah terhubung dan kita akan mendengarkan laporan dari kekeringan yang juga melanda bendungan Bili-Bili di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Ya, terima kasih. Di mana terpantau di bendungan Gili-Gili, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang berada di antara kecamatan Parangloe, Pontomaranu, dan Manuju. Terlihat sendiri di pantauan Tribun Timur di lokasi tersebut tampak bendungan Gili-Gili airnya mulai menyusut dan di sekitaran atau dari arah belakang bendungan Gili-Gili terpantau sudah mulai mengering. Terpantau juga terlihat bebatuan di sekitar bendungan mulai kering, dan menurut petugas setempat bahwasanya uh, kekeringan ini terjadi lantaran belum turunnya hujan, dan biasanya atau normalnya debit air itu setara dengan antara batu hitam dan antara batu putih dan batu hitam yang menjadi penanda di bendungan Gili-Gili di sekitaran jembatan tersebut. Terus di sekitaran juga sudah mulai terlihat bebatuan yang sangat jelas dan terlihat kering. Sementara untuk data dari Posko Induk Pompengan atau BPWSJ, Balai Pompengan Sinek Berang, itu dari data yang diterima bahwa elevasi bendungan Gili-Gili saat ini di bawah normal atau sekitar 80 lebih elevasi MDPL. Sementara untuk normalnya itu mencapai 99. Demikian saya sampaikan, kembalikan ke studio. Baik, ini sudah, kalau boleh diketahui, sudah detailnya sudah berapa lama kekeringan atau menyusutnya air di bendungan Bili-Bili ini terjadi, dan apa dampak yang ditimbulkan di sekitar bendungan dan juga di masyarakat sekitar bendungan? Untuk dampaknya sendiri, beberapa lahan persawahan dan perkebunan juga mulai terdampak kekeringan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Seperti yang kemarin di salah satu sawah milik yang digarap oleh salah seorang petani di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mengalami kekeringan akibat musim kemarau ini. Namun untuk kesulitan airnya masih tidak terlalu sulit karena mereka mengambil air dari tanggul atau irigasi, saluran irigasi sawah mereka masing-masing. Baik, rekan saya, terima kasih atas informasinya hari ini, dan kita akan menunggu juga update terbaru dari kondisi bendungan Bili-Bili yang ada di Kabupaten Goa, dan kita akan melihat bagaimana perkembangan ke depannya, apakah air masih akan semakin surut atau semakin mengalami perkembangan yang baik. Untuk itu, kita juga akan melihat apa sebenarnya penyebab dari kekeringan yang melanda Sulawesi Selatan ini, dan Sulawesi Selatan merupakan daerah yang masuk dalam yang diprediksi bakal mengalami musim kering ekstrim tahun ini, dan BMKG juga sudah memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibanding 3 tahun sebelumnya. Nah, musim kemarau ekstrim ini dipicu oleh fenomena El Nino. Dua pemasok air untuk Makassar dan sekitarnya, yakni Bendungan Bili-Bili di Kabupaten Goa dan Bendungan Leko Pancing yang sudah tadi kita saksikan informasinya juga mengalami penyusutan, dan kita juga akan mendengarkan informasi terkait apa sebenarnya El Nino dan bagaimana dampaknya yang akan ditimbulkan. Untuk itu kita sudah bersama dengan narasumber kita yang akan membahas terkait fenomena El Nino ini, yang sudah bergabung bersama kita secara virtual Zoom meeting. Ada Profesor Zakir Sabara. Selamat sore, Prof. Kita akan mendengarkan apa sebenarnya El Nino dan apa penyebabnya serta apa dampak yang ditimbulkan dari El Nino itu sendiri. Selamat sore, Profesor.
harusnya. Iya. Tunggu makaku, ya. Tunggu Kak. Kita agak diambil Kak gambarnya. Saya telepon. Jadi masih bicara sama diri sebentar. Ada nih? Di sana? Saya panggil nih. Oke, baik, kita akan mendengarkan terkait informasi fenomena El Nino dan seperti apa fenomena tersebut dan apa dampak yang ditimbulkan dari El Nino sendiri. Untuk itu kita sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini, Bapak Profesor Zakir Sabara yang akan menjelaskan terkait fenomena El Nino. Selamat siang Bapak Profesor Zakir. Selamat siang. Baik Pak, mungkin mohon kita maaf nih jaringan saya dalam perjalanan. Baik Pak, mungkin kita akan mendengarkan informasi terkait apa sebenarnya fenomena El Nino ini, karena di Sulawesi Selatan sendiri Pak, kita sudah melihat beberapa kekeringan terjadi termasuk di dua bendungan yang cukup besar di Sulawesi Selatan, di Bili-Bili dan juga di Leko Pancing. Mungkin boleh dijelaskan El Nino itu seperti apa dan apa yang menyebabkan El Nino ini terjadi? Saya sebenarnya ekspektasi saya yang terjadi ini bukan sekedar El Nino. Ini adalah kita harus bersiap menghadapi bencana yang pemanasan global yang mungkin tidak pernah kita rasakan selama kita hidup selama ini. Saya mau memulai seperti ini, bahwa tarik mundur saja, bahwa terlepas dari ini teori konspirasi atau bukan, saya tidak mau masuk dari situ. 2015 Bill Gates mengumumkan bahwa akan ada pandemi COVID, akan ada virus yang menyerang dunia. Dan benar-benar terjadi di akhir 2019, namanya COVID-19, dan masuk ke Indonesia tahun 2020. Dan puncaknya kita merasakan adalah 2021. Di 2021 Bill Gates lagi mengumumkan bahwa akan ada bencana lebih besar dari COVID, yaitu adalah pemanasan global, global warming. Ya, global warming ini akan menyerang dunia, dan
kita sepertinya tidak terlalu awas soal itu. Dan kita sudah mulai merasakan sejak April kemarin suhu bumi semakin meningkat. Bahkan riset terakhir menurut para pakar, suhu rata-rata dunia sudah di atas 50 derajat. Nah, untuk kita di Indonesia, per hari ini 70% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau yang diprediksi akan tidak ada hujan sampai pada Oktober. Bahkan ada pakar memprediksi lebih daripada itu, karena ini bukan sekedar El Nino, tetapi ini yang pemanasan global yang akan berdampak pada, kalau saya lebih penting bagaimana kita semua lebih siap menghadapi situasi ini. Dampak yang paling mungkin kita akan rasakan dalam waktu dekat adalah gagal panen. Bisa dicek di kita penghasil, kita mungkin masih istilahnya masih kurang peduli karena kita merasa bahwa penghasil pangan, lumbung padi, macam-macam. Padahal faktanya di daerah-daerah hasil panen masyarakat kita sudah terkonversi sampai 60%. Anggaplah kalau padinya kemarin atau berasnya kemarin sudah dapat 1 ton, panen kemarin tinggal 400 kg. Nah, ini sangat berbahaya kalau kita tidak antisipasi soal gagal panen dan soal kekurangan air bersih. Kita mestinya pemerintah kita memulai langkah-langkah yang agresif mengantisipasi ini, ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita di Kota Makassar, ya, di Kota Makassar bisa dicek di pinggiran-pinggiran kota. Itu sudah mulai kekurangan air bersih. Masyarakat kita sudah mulai kekurangan air bersih. Seperti tadi disampaikan oleh reporter Tribun Timur, Leko Pacing debit airnya sudah sangat berkurang, bilik-bilik yang sangat jauh berkurang. Padahal ini baru bulan Agustus, ya. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak antisipasi ke depan. Nah, langkah-langkah yang harus diantisipasi ke depan, pemerintah harus siap, ya. Terutama soal kebijakan, pemerintah harus siap, ya. Kalau soal gagal panen, soal kelangkaan air bersih, belum lagi kalau orang misalnya menanam dengan situasi suhu seperti ini, hama baru akan muncul, akan menyerang tanaman yang membuat semakin memperparah tanaman masyarakat kita. Belum lagi cuaca yang semakin hari semakin buruk seperti yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta, yang akan memburuk juga kualitas air. Sudah sedikit airnya, kualitasnya lagi menurun. Nah, belum lagi itu yang terprediksi, yang tidak terprediksi. Ketika situasi-situasi ini semua tidak bisa diantisipasi, sangat berbahaya. Sekali lagi, terlepas bahwa ada yang mengatakan ini teori konspirasi atau bukan, saya tidak mau masuk. Bill Gates sudah mengumumkan di 2021 akan ada bencana ini, dan ini kita sudah rasakan sekarang. Dan dampaknya diperkirakan akan terjadi sampai pada tahun 2025, dan puncak bencana global warming ini itu kita akan rasakan di 2025. Masih panjang ke depan. Nah, apa antisipasi kita untuk ini? Apakah seluruh pemerintah kita, provinsi, kabupaten, kota kita, apakah sudah menyiapkan anggaran, anggaran untuk menghadapi bencana ini? Saya takutnya kalau anggaran itu tersedot hanya untuk urusan politik. Tidak ada satupun kabupaten, kota, atau anggaran provinsi yang memikirkan atau menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi bencana ini. Ketika bencana ini panjang, berlarut-larut dan bisa sampai tahun 2025, apa yang kita lakukan? Sekedar teman-teman, saya ingin mengingatkan, saya bukan pakar di bidang ekonomi dan sebagainya, tetapi COVID
sekarang pemerintah beberapa hari yang lalu sudah mengumumkan lagi bahwa ada varian baru masuk. Dan memang COVID sejak masuk di awal tahun 2020, pemerintah atau biasanya virus akan bermutasi selama 5 tahun. Artinya apa? COVID akan baru dianggap benar-benar selesai di 2024. COVID belum selesai, anggaplah seperti itu. Global warming masuk, pemanasan global masuk yang mulai April. Belum lagi sejak tahun lalu 2022 kita mulai inflasi. Inflasi belum bisa terkendali secara baik. Apa artinya inflasi? Artinya daya beli masyarakat kita menurun. Daya beli masyarakat kita menurun di tengah gagal panen dan kekurangan air bersih. Belum lagi di tahun depan kita masuk tahun politik yang dimulai pada Februari pemilihan legislatif dan presiden. Dan di Oktober pelantikan presiden dan di November adalah pemilihan gubernur dan bupati secara serentak. Artinya sepanjang tahun depan kita hanya melakukan kegiatan politik, tahun politik. Di tengah gagal panen, kekurangan air bersih, inflasi belum terkendali, dan tahun politik biasanya para investor atau pemilik modal tidak melepas modalnya karena menunggu pelantikan kabinet ekonomi. Dia akan melihat arah kebijakan ekonomi ke depan. Artinya potensi kita tahun depan adalah krisis ekonomi di tengah inflasi, di tengah pemanasan global yang efeknya adalah kelangkaan pangan dan air bersih. Ini sangat mengerikan sebenarnya. Dan Tribun mulai mengangkat soal ini. Penting sekali Tribun memanggil pakar-pakar soal ini, memanggil pemerintah kabupaten, kota, anggota DPR soal ini, agar mereka semua aware, mereka semua peduli apa yang akan kemungkinan buruk yang akan terjadi ke depan. Perlu ada langkah-langkah antisipasi, perlu ada kebijakan yang kuat, kebijakan yang tangguh, khususnya soal anggaran. Ketika terjadi benar bencana ini berkepanjangan, apakah anggaran kita siap? Belum lagi situasi yang tak terprediksi. Anggaplah kita tidak menginginkan sesuatu terjadi, tapi kalau terjadi bencana, gempa misalnya, tanah longsor misalnya, atau bencana-bencana yang lain misalnya di tengah situasi yang saya gambarkan tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini sangat buat saya sejak April kemarin ini saya di medsos saya sudah share, buat saya sangat mengkhawatirkan situasi ke depan. Tetapi apakah pemerintah, apakah legislatif, apakah eksekutif, apakah kita semua peduli soal ini? Ya, kita kembalikan dan terima kasih Tribun sudah mulai mengangkat dan mulai mengisukan soal ini agar kita semua awas dan waspada mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi ke depan. Baik, Prof. Artinya ini baik, artinya ini bukan hanya sekadar El Nino saja ya, tapi ada bencana yang lebih besar daripada itu yang akan kita hadapi, dan tentunya ini perlu untuk melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah, baik dari akademisi untuk membahas hal ini secara bersama karena dampaknya akan kita rasakan hingga beberapa tahun ke depan. Nah, bagaimana dengan masyarakat, Prof? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi kekeringan panjang yang saat ini sudah mereka hadapi? Masyarakat sekarang sudah harus lebih awas lagi, menggunakan air benar-benar seperlunya, gitu ya. Harus menyiapkan diri dari sekarang mengantisipasi kekurangan pangan ke depan. Apa yang harus dilakukan? Mungkin hidroponik kita di rumah kita sudah mulai harus digalakkan. Tanaman-tanaman yang bisa untuk digunakan sebagai bertahan hidup itu sudah mulai harus digerakkan masyarakat kita untuk itu supaya bisa mengantisipasi. Kenapa? Saya cek di kampung saya, petani bilang begini, nah sekarang yang panen adalah sawah yang ada pengairannya. Itu pun pengairan, air yang dari pengairan yang mengairi sawah berbeda hasil panennya dengan air hujan. Kalau dulunya saya dapat 10 karung dengan air hujan,
dengan air pengairan yang ada, yang debitnya pun semakin hari semakin berkurang, itu tinggal 40%, kalau 10 karung dulunya, ini tinggal 4 karung. Nah, artinya apa? Kami tidak akan lagi menjual beras. Kami akan menyimpang gabah dan beras itu untuk kami pakai makan dan bertahan hidup. Itu artinya apa? Kita sebagai lumbung pangan saja, Sulsel. Kalau kita saja sebagai lumbung pangan sudah merasakan hal ini, bagaimana saudara-saudara kita yang lain yang ketergantungan pangannya dari Sulsel, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, atau daerah-daerah penghasil pangan yang lainnya. Nah, ini penting sekali kita, apalagi kemarin beberapa hari yang lalu kan beberapa kabupaten dapat penghargaan nih ketahanan pangan. Jangan terlena soal itu. Karena kita berhadapan dengan situasi kemungkinan lebih buruk ke depan. Baik. Kita bisa rasakan sekarang, kalau malam dingin sekali, sampai subuh dingin sekali. Begitu pagi jam 9 sampai jam 3, jam 4 sore, bahkan sampai malam hari, kita merasakan suhu yang luar biasa panasnya. Itu artinya apa? Pakar soal ini perlu menjelaskan ini fenomena apa. Kalau saya sendiri merasakan bahwa ini fenomena tidak sekedar El Nino. Tidak sekedar El Nino. Kalau El Nino kita sudah punya pengalaman. Kita bisa antisipasi, kita bisa prediksi, kita bisa lakukan hal-hal yang ini. Tetapi kalau yang terjadi bukan sekedar El Nino, dan ini benar-benar seperti prediksi Bill Gates tahun 2021 bahwa akan terjadi bencana pemanasan global lebih parah dibanding COVID, yang akan membunuh manusia lebih banyak dibanding COVID. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau gamang lagi seperti gamangnya kita menghadapi situasi COVID? Ya kan, kita tidak mau terulang seperti itu. Pada saat COVID kemarin kita semua gamang. Kita semua gamang sehingga teman-teman di para nakes, ya, tenaga kesehatan, dokter dan nakes kewalahan. Apakah ini ke depan kalau pemanasan global yang diprediksi oleh Bill Gates ini lebih parah dibanding COVID, itu artinya sudah menyangkut perut masyarakat, ya, sudah menyangkut perut. Kalau sudah menyangkut perut, efeknya kemana-mana. Kriminal akan semakin tinggi, ya, bukan sekedar orang kelaparan, bukan sekedar orang kekurangan air, tetapi mungkin orang akan cenderung melakukan kriminal untuk memenuhi kebutuhan atau bertahan hidup. Nah, ini harus diantisipasi. Benar-benar kita harus sama-sama bergerak. Kita pemerintah, swasta, legislatif, eksekutif, dan sebagainya harus bahu-membahu, menyiapkan diri dari sekarang. Ya. DPR harus membuka diri. Sekarang pada masa-masa pembahasan anggaran perubahan di seluruh DPR, baik provinsi maupun kabupaten kota. Coba dicek apakah ada dana yang disiapkan untuk menghadapi bencana. Ya, baik bencana yang terprediksi maupun bencana yang tak terprediksi. Kalau tidak ada dalam APBD mereka, maka ini adalah tanda-tanda buruk bagi masyarakat kita. Itu yang saya ingin ingatkan kepada pemirsa Tribun Timur dimanapun berada, termasuk teman-teman yang ada di legislatif dan eksekutif. Baik Prof. Zakir, terima kasih atas informasinya, dan ini menjadi perhatian kita bersama karena ini rupanya sudah kita rasakan dampaknya dan kedepannya masih akan kita rasakan, bahkan diprediksi lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Prof. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa baik, Prof, boleh. Situasi ini akan ketemu, COVID belum selesai, inflasi terkendali, pemanasan global baru dimulai, yang efeknya adalah gagal panen, salah satunya adalah gagal panen dan kekurangan air, belum lagi hama-hama dan belum lagi efek dari pemanasan global yang bisa mengakibatkan orang meninggal, ya. Masuk di tahun politik, ketemu semua situasi-situasi ini, dan kalau kita tidak bergerak dari sekarang antisipasi secara bersama-sama. Jadi jangan bebankan situasi ini hanya kepada pemerintah, jangan bebankan situasi ini kepada hanya eksekutif legislatif, jangan kita semua harus bahu-membahu mengantisipasi, duduk bersama membicarakan. Itu saya kira, Kak.
Baik, terima kasih Prof. Zakir. Ini merupakan hal yang sangat genting untuk kita diskusikan, bicarakan, dan cari solusinya bersama. Dimulai sejak secepat mungkin agar kedepannya antisipasi dapat kita laksanakan juga dengan baik. Terima kasih Prof. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Prof. Salam sehat. Saya berharap Tribun Timur setiap minggu mengupdate ini. Karena ini menyangkut orang banyak. Ini menyangkut kehidupan orang banyak. Ya, ini menyangkut hajat orang banyak. Ini menyangkut perut. Ya. Ini menyangkut yang paling mendasar, makan dan minum. Mohon sekali lagi Tribun mohon minimal sekali seminggu mengupdate berbagai pakar untuk soal ini agar kita semua peduli. Jangan nanti terjadi banyak orang meninggal, banyak orang kelaparan, banyak orang kesusahan, baru kita semua panik. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Pesannya nanti kita akan laksanakan Prof untuk mengupdate terkait isu ini di tiap-tiap minggunya. Terima kasih Prof. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilo Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.